Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Berliana Fasa dari jurusan BKI kelas 1D dengan NIM 12540101020. Alasan saya membuat tugas video ini karena salah satu tugas UAS mata kuliah Ulumul Quran oleh dosen pengampu Bapak Dede Sutisna MPDI. Langsung saja ya, kita ke inti. Saya menganalisis Quran surat Al-Baqarah dengan berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ithmun kabiru wa manafi'u lin-nas. وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ. Artinya, mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terhadap dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka menanyakan kepadamu tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, kelebihan dari apa yang diperlukan, demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 219 halaman 34 baris ke-12 sampai ke-15 posisi bawah. Saya menganalisis dari 3 aspek. Yang pertama, asbab an-nuzul, yang kedua, nasakh nasih atau mansukh, yang ketiga, qasas Al-Qur'an. Aspek yang pertama, asbab an-nuzul. Sebab-sebab turunnya Quran Surat Al-Baqarah ayat 219. Dari latar belakang sosial, pada masa awal Islam di Madinah, khamar atau minuman yang memabukkan, minuman keras, dan maisir, judi, merupakan bagian dari budaya Arab jahiliyah. Banyak para sahabat yang masih mengonsumsinya karena belum ada larangan tegas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab langsung turunnya ayat ini karena beberapa sahabat diantaranya ada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Mu'az bin Jabal, dan Abdurrahman bin Auf merasa ragu terhadap khamar dan maisir ini. Merasa ragu terhadap khamar dan judi ini karena khamar merusak akal. Islam sangat menjaga akal. Maka Islam sangat mengharamkan segala hal yang dapat merusak akal. Judi menyebabkan permusuhan dan kemiskinan. Mereka kemudian bertanya langsung kepada Rasulullah SAW tentang hukum khamar dan maisir. Pertanyaan inilah yang menjadi sebab langsung turunnya ayat ini dengan berbunyi Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Di situ Allah tidak langsung mengharamkan, tetapi menyebutkan manfaat dan mudorotnya, menegaskan bahwa dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Ini menunjukkan pendidikan hukum secara bertahap, atau disebut dengan tadarruj fi at-tasyri'. Hukum diturunkannya secara bertahap agar mudah dipahami dan diterima oleh umat Islam terdahulu. Aspek yang kedua, nasakh, nasikh atau mansukh. Ayat ini dianggap tidak final atau kurang penguatannya, sehingga turun ayat selanjutnya yang lebih tegas. Yang pertama, Quran Surat An-Nisa ayat 43 dengan berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Quran Surat An-Nisa ayat
43 halaman 85, baris ke-9 sampai ke-10 posisi tengah ke bawah. Ayat ini menguatkan dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 219 itu melarang sholat dalam keadaan mabuk. Dan yang kedua, ada Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90 dengan berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzum minal amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90 halaman 123, baris ke-1 sampai ke-2 posisi atas. Ini tuh melarang atau mengharamkan riba dan khamr ini secara total. Ini lebih menguatkan dari Quran Surat An-Nisa dan Al-Baqarah, sudah melarang dan mengharamkan riba dan khamr itu secara total. Maka Quran Surat Al-Baqarah ayat 219 yang saya analisis dianggap mansuh secara hukum, tetapi maknanya tetap berlaku sebagai penjelasan tahap awal tadaruj atau bertahap. Tahap ketiga, Qasas Al-Quran. Quran Surat Al-Baqarah ayat 219 bukan termasuk ayat Qasas karena tidak menceritakan nabi terdahulu, tidak mengisahkan umat terdahulu. Ayat ini termasuk ayat Al-Ahkam atau disebut dengan ayat hukum, ayat irsyadiyah atau disebut dengan bimbingan moral, ayat tasyriyah atau pembentukan hukum. Meskipun ayat ini bukan ayat qasas, ayat ini sejalan dengan tujuan qasas Al-Quran, yaitu memberi pembelajaran atau ibrah. Artinya fungsi edukatifnya sama, tetapi bentuknya berbeda. Sekian tugas UAS dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan karena yang benar itu hanya datang dari Allah dan yang salah dari saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.